Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5. Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya berkati pada perenungan kami saat ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarin adalah Hari Buruh Nasional. Bapak, Ibu, seringkali ketika orang ditanya, apa pekerjaanmu? Oh, dia sebagai buruh. Rasanya kok kurang bagus atau bernilai tinggi, hebat. Tapi coba bayangkan kalau misalnya tidak ada buruh, tidak ada pekerja kasar, kalau tidak ada karyawan biasa. Apakah bisa dijalani oleh pemilik perusahaan itu? Tidak. Oleh karena itu, dalam pekerjaan kita, ketika kita memiliki pekerjaan sebagai pekerja kasar, buruh, atau pelayan toko, atau sebagai asisten rumah tangga, atau dalam sebagai ojek online, apapun itu yang mungkin banyak orang merasa sebagai pekerjaan yang kurang bonafit, kurang hebat, karena memang kurang menghasilkan dalam jumlah yang besar penghasilannya, maka jangan jadi kecil hati. Bukankah kita seperti bibit, dari hal yang kecil dia akan terus tumbuh dan menjadi tumbuhan yang besar. Yang utama dalam pekerjaan bukan sekedar apakah pekerjaan ini akan menghasilkan hasil yang besar, gaji yang besar, atau dilihat hebat. Tapi apakah pekerjaan ini dilakukan dengan benar, bukan sekedar hanya untuk bekerja, tapi juga untuk melayani Tuhan, sebagai anugerah Tuhan, sebagai berkat Tuhan, sebagai bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Maka apapun pekerjaan kita akan menjadi pekerjaan yang bernilai, sekalipun itu adalah pekerjaan sebagai buruh. Di sisi yang lain juga kita diajak Tuhan untuk melihat bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan adalah anugerah Tuhan, baik sebagai atasan, sebagai owner, sebagai bos, ataupun sebagai karyawan. Satu dengan yang lain memiliki ketergantungan. Buruh ketergantungan kepada sang empunya pekerjaan, atasannya, pemilik perusahaan. Tapi pemilik perusahaan juga memiliki ketergantungan terhadap buruhnya. Dengan kata lain, kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan bisa memiliki perusahaan, kita diajak oleh Tuhan juga untuk melihat agar hidup kita tidak menjadi seperti orang fasik. Karena semua itu akan membawa kita kepada keburukan dan kehancuran. Kita diajak Tuhan untuk tidak hanya mengingat 1 Mei sebagai hari buruh, untuk kita berdemo besar-besaran, tapi kita diajak betapa mulianya pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan kita, tapi juga betapa luar biasanya keberadaan buruh dalam perusahaan kita. Sehingga siapapun kita sebagai yang punya perusahaan juga diajak untuk saling merawat, saling memelihara, saling memberkati dalam kehidupan ini. Sehingga seberapapun yang kita hasilkan, kita nikmati dengan anugerah Tuhan, dengan kesetiaan, dengan sukacita. Pasti, yakinlah, selalu ada anugerah Tuhan yang lebih lagi. Bangga ketika kita boleh setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Jika kita setia dalam anugerah Tuhan yang kelihatan kecil oleh kita, kita juga akan diberkati Tuhan lebih lagi dalam perkara yang lebih besar dan berkat yang lebih besar. Jika kita dipercayakan untuk menjadi owner dalam kehidupan ini, kita juga diberikan kepercayaan untuk menghargai orang dalam hal yang kecil, yaitu menghargai seberapapun yang boleh dia kerjakan. Baik sebagai buruh, baik sebagai asisten rumah tangga, sebagai ojek online, sebagai bersih-bersih OB, dimanapun juga kita diajak untuk menghargai mereka.
Sudahkah kita menghargai mereka? Sudahkah kita menghargai karyawan-karyawan kita, baik di rumah kita, di gereja, bahkan di dalam tempat-tempat kehidupan kita? Minimal setiap apa yang mereka lakukan, kita katakan lebih dulu, terima kasih. Bukan sekedar mengutamakan dan mengedepankan komplain, bahkan marah-marah atau ngomel-ngomel. Tapi dengan kata terima kasih, kita merasakan anugerah Tuhan dan kita nyatakan betapa mereka berharga di mata kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa sapaan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah dalam pekerjaan kami, dalam pekerjaan anak-anak kami, dalam usaha yang pernah kami rintis, juga pasangan kami. Ajar kami Tuhan untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dan mengelolanya dengan baik. Tuhan, ampuni kami bila kami seringkali mengabaikan bahkan melihat pekerjaan kami sebagai pekerjaan yang kurang baik, kurang pantas, bahkan pekerjaan dari pasangan hidup kami dan juga anak-anak kami. Masih kurang. Tapi ajar kami untuk bersyukur seberapapun yang boleh Tuhan percayakan dalam pekerjaan kami dan mengembangkannya. Juga berkati kami bersyukur untuk setiap karyawan yang boleh hadir dalam kehidupan kami, khususnya karyawan-karyawan gereja dan dalam perusahaan kami. Mereka sangat berarti Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh menghargai mereka dengan sangat baik. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan bagi mereka yang terluka, untuk keluarga Bapak almarhum Bapak Tampu Bolon, untuk keluarga Ibu Siti Rahayu, dan kami bersyukur untuk kehadiran anak-anak atau cucu di tengah kehidupan keluarga Devin Sander, Kai Abraham, dan juga keluarga Ibu Melinda di Kanada. Begitu juga kami berdoa untuk setiap orang yang sedang merindukan anak-anak, sedang berproses dalam proses untuk mempunyai anak-anak, baik dalam proses kedokteran ataupun sekarang sedang menjalani bayi tabung. Dan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Bersama doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama